Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nanti akan sama-sama membahas penugasan IPS pekan kemarin ya. Materi kita kali ini yang akan kita bahas penugasannya adalah tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Kemarin di video Ustadzah maupun di Jimit sudah Ustadzah jelaskan apa saja sih potensi sumber daya alam Indonesia. Ada potensi hutan, kemudian tambang, selanjutnya ada kemaritiman, dan yang berikutnya ada potensi sumber daya alam dilihat dari keragaman flora dan faunanya. Nah, mari kita sama-sama membahas tugas yang kemarin Ustadzah berikan ke kalian ya. Semoga semuanya sudah mengerjakan dan nanti nilainya bisa maksimal. Oke? Nomor 1 langsung saja. Nomor 1, hutan merupakan salah satu penyeimbang alam yang wajib kita lestarikan. Selain karena cadangan oksigen dan air tanah yang sangat berguna, hutan juga mampu menghasilkan kayu yang dapat dimanfaatkan untuk menambah penghasilan negara. Nah, yang ditanyakan di sini adalah fungsi hutan yang mampu menghasilkan penghasilan devisa. Ingat kemarin simbol Ustadzah, yaitu simbol seperti sarang hebu ya. Itu adalah simbol, berarti kalau berkaitan dengan menghasilkan menghasilkan devisa, kemudian pendapatan, berarti fungsi hutan secara ekonomis. Jadi jawabannya nomor 1 adalah B. Yang salah nanti bisa dibenarkan ya di modulnya masing-masing. Kemudian apa kalau fungsi ekologis? Berarti ekologis itu sebagai tempat, sebagai wadah, sebagai rumah, yang simbol Ustadzah ya, tangan Ustadzah di atas itu loh kayak membentuk rumah. Nah, itu kalau dari segi ekologis. Tetapi yang di sini yang ditanyakan adalah menghasilkan penghasilan devisa. Berarti kan berkaitan dengan uang nih, berarti ekonomis. Yang kedua adalah gambar. Coba perhatikan gambar di samping ya. Kata kuncinya nomor 2 adalah pemanfaatan kayu cendana, tetapi di sini di bold yaitu yang tidak termasuk, yang tidak boleh kita ikuti. Kayu cendana itu kan memang bersifat wangi, kemudian biasanya cocok untuk apa? Untuk aksesoris ya, bibit pewangi, bisa juga untuk obat, tetapi yang ditanyakan di sini adalah pemanfaatan kayu cendana yang tidak benar adalah sebagai jimat, ya kan? Di dalam Islam juga nggak boleh ya kita percaya dengan jimat-jimat seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan bla 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 bla. Nah, yang ditanyakan adalah pemanfaatan minyak bumi yang paling utama. Kemarin sudah dibahas ketika Jimit dengan Ustadzah. Yang paling utama adalah digunakan biasanya sebagai bahan bakar. Jawabannya adalah B. Oke, nomor 4. Nah, ini masalah terbesar. Yang ditanyakan adalah kegiatan nelayan dari negara lain. Jadi ikan kita itu banyak, tetapi ada kegiatan nelayan dari negara lain yang mencuri. Nah, negara lain yang mencuri ikan di perairan Indonesia, namanya illegal. Ikan adalah bahasa Inggrisnya adalah fish, berarti illegal. Mana yang tulisannya fishing dulu deh, fishing. Fishing semua. Yang paling tepat adalah ilegal. Yang namanya mencuri itu kan tidak diperbolehkan ya, illegal fishing. Nanti kalau kalau pencurian kayu itu namanya illegal logging. Jadi beda ya. Kalau ikan dari kata fish itu illegal fishing, kalau pencurian kayu namanya illegal logging. Nomor 5. Hutan mangrove merupakan sektor penting. Salah satu fungsi ekonomis. Nah, kalian harus tahu kunci soal ya. Fungsi ekonomis dari hutan mangrove. Fungsi ekonomis berarti yang menghasilkan uang lagi. Mana? Apakah yang paling tepat? Yang A, melindungi pantai dari abrasi, fungsi ekologis. Yang B, menjadi tempat hidup, ini fungsi ekologis. Menjadi potensi daerah wisata dan spot foto kekinian lah. Inilah yang dinamakan fungsi ekonomis. Loh, kok bisa Ustadzah? Karena dari potensi wisata ini hutan mangrove bisa menghasilkan
kita jadikan tempat untuk menghasilkan uang dari kita menjual, bukan artinya masyarakat atau warga sekitar yang menjual spot foto atau wilayah wisata hutan mangrove gitu ya. Kalau yang D menghasilkan oksigen ini bukan. Masih ke yang paling tepat adalah yang C ya, menjadi potensi daerah wisata. Oke. Selanjutnya nomor 6. Terumbu karang. Nah, kata kuncinya terumbu karang bisa tumbuh atau cocok tumbuh di Indonesia. Karena jika dalam kondisi yang seperti apa? Ingat kemarin ciri-cirinya. Terumbu karang itu suka hidup di daerah laut dangkal. Berarti nomor yang A salah. Yang kedua, mengalami kondisi coral bleaching. Coral bleaching ini mengalami kondisi kerusakan, otomatis ya salah. Karena suhu yang terlalu tinggi. Yang ketiga, hidup di air laut yang penuh dengan limbah. Padahal terumbu karang itu sukanya hidup di daerah laut yang dangkal dan bersih. Nah, yang paling cocok, kenapa cocok di Indonesia? Karena ini berarti jawabannya 6 adalah suhu air di laut itu tidak boleh terlalu panas. Kalau terlalu tinggi atau terlalu panas nanti dia mengalami kerusakan atau istilahnya coral bleaching lah. Yang paling benar, yang paling cocok adalah di suhu 21 sampai 29 derajat. Ya suhu anget gitulah. Nah, terus berikutnya nomor 7. Berdasarkan hasil tabel di atas yang termasuk karakteristik flora ya, flora yang ada di bagian barat. Nah, ini kata kuncinya yang bagian barat. Jenis meranti, coba ya, A1, jenis meranti-rantian sangat banyak. Benar apa enggak? Coba dilihat di PPT Usadah ataupun di paket. Ternyata jawabannya benar. A1, terus yang berarti B1 salah ya. Terus A2, tidak terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah, tumbuhan sagu ini banyak di mana? Banyak di daerah wilayah Indonesia Timur. Dan jenis tumbuhan matoanya sedikit. Berarti yang benar adalah A1, kemudian di daerah sedikit tumbuh sagunya sedikit, jenis tumbuhan matoa juga sedikit. Nah, kemudian terdapat berbagai jenis rotan apa enggak? Ya, ternyata jenis rotan di Indonesia Barat itu banyak, berarti terdapat berbagai jenis rotan. Berarti yang benar A1 ya, benar ya. A1 benar. Kemudian B2 benar. Oke, A1, B2, terus sama mana lagi? B3 juga benar dan B4. Tetapi karena pilihannya 3 berarti yang benar adalah A1, B2 dan B3. Tumbuhan sagu karena banyak di daerah Indonesia Timur. Jadi Indonesia Timur itu identik dengan tumbuhan sagu, matoa gitu ya. Oke, sekarang nomor 9. Nomor 8, maaf. Salah satu contoh fauna endemik atau asli dari Indonesia adalah yang mana gambarnya? Yaitu ini, kadal raksasa ya, reptil raksasa. Namanya adalah komodo. Jadi hanya ada satu-satunya di dunia, yaitu di perkembangbiakannya hanya ada di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Kalau mau ke sana biasanya dari Labuan Bajo ataupun dari Bali juga bisa. Oke, terus kita lanjutkan nomor 9. Gambar fauna di atas menunjukkan jenis fauna. Coba kita lihat fauna apa aja ini. Ada gajah, ada harimau, ada badak bercula 1, orang utan. Identik dengan mana? Asiatik, endemik, peralihan atau australik. Nah, karena ini ya mamalia, jadi endemiknya
Asiatik itu adalah barat ya. Endemiknya barat, Indonesia bagian barat yang terpengaruh benua Asia adalah jenis mamalia berukuran besar seperti gajah, harimau gitu. Berarti ini adalah tipe Asiatik. Oke. Selanjutnya nomor 10. Nah, nomor 10 ini wilayah mana sih? Ini Pulau Sumatera ya, sudah tahu ya. Ini Pulau Sumatera. Ini Pulau Kalimantan ya. Ini Pulau Jawa. Nah, mungkin ada juga yang belum tahu kalian. Ini Pulau Sulawesi. Ini Papua ya. Bali ada di sekitar sini. Oke. Nah, yang ditunjuk oleh huruf X adalah di daerah Bangka Belitung. Tepatnya bersebelahan dengan Sumatera Selatan. Yang potensi yang paling banyak adalah penghasil timah. Itu nomor 10. Oke, itu tadi nomor 1 sampai 10. Nanti ditulis benernya berapa. Sekarang kita lanjut ke kegiatan kelompok. Nah, kegiatan kelompok ini walaupun sifatnya kelompok tetapi tetap pengerjaannya individu. Kelompok itu artinya boleh tanya ke teman gitu ya. Nah, perhatikan peta di Indonesia di bawah ini. Buatlah garis khayal yang membagi fauna barat, tengah, dan timur. Coba gambarnya seperti apa Usada? Jadi nomor 1 dan yang 1B adalah tuliskan minimal 3 contoh fauna khas dari ketiga daerah tersebut. Jadi ada garis apa? Kalian bisa lihat di kemarin yang Usada. Nah, ini jawabannya. Nomor 1 adalah jawabannya berarti yang merah ini adalah garis Weber. Mohon maaf, garis Wallace ya. Tulisannya Wallace, garis Wallace. Ini yang merah. Kemudian yang biru adalah garis Weber. Berarti garis Wallace itu adalah yang membagi antara fauna Asiatik dengan peralihan. Ini kan endemik peralihan ya, tengah ini. Dan Weber adalah garis khayal yang membagi antara Asiatik, Australik, Indonesia Timur dengan peralihan. Dan contohnya apa saja? Nah, contohnya Asiatik ada harimau, orangutan, badak. Peralihan ada babi rusa, komodo, anoa. Tipe Australia ada cendrawasih, ada kasuari, kemudian ada walabi gitu ya. Jadi itu nanti bisa ditambahkan di isian modulnya. Kalau benar semua gimana Ustadzah? Nanti ditulis aja. Kalau benar semua kalian lengkap, ada garisnya 2, kemudian garisnya juga mbok kasih nama, dan garisnya mbok kasih nama benar, itu nilainya 2. Nah, yang 1B, kalau kalian bisa menyebutkan tipe Australik, tipe peralihan, dan tipe Australia, kalian menyebutkan contohnya 2, wis nggak apa-apa, wis masing-masing daerah, berarti nilainya 1. Berarti tugas kelompok nomor 1, A dan B, yang 1A itu poinnya 2, yang 1B poinnya 1, berarti poinnya 3, oke? Nah, selanjutnya soal yang terakhir yaitu tentang keragaman flora ya. Keragaman nih. Tuliskan ciri yang membedakan flora Indonesia bagian barat dengan bagian timur. Nah, tadi ini jawabannya ya. Kalian dituliskan di modulnya aja. Berarti Indonesia Barat itu cirinya banyak meranti-merantian. Jenis meranti itu kayak pohon, kalau kalian lihat petai Cina itu loh Mas. Jadi daunnya itu kayak kecil-kecil. Kayak daun petai Cina. Nanti dilihat ya di internet ya. Setelah ini nanti Ustadzah lihatkan nggak apa-apa wis. Kemudian terdapat berbagai jenis rotan yang banyak dimanfaatkan untuk kayu, mohon maaf, furniture gitu ya, untuk kursi kayak gitu. Tidak terdapat hutan kayu putih, jadi sedikit jenis hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa, jadi sedikit juga. Matoa ini khasnya timur. Kemudian jenis tumbuhan sagu juga sedikit, dan banyak terdapat berbagai jenis nangka. Nah,
kayak nangka, kemudian ada sukun, itu banyak di Indonesia bagian barat. Nah, itu tadi kalau kalian bisa menyebutkan minimal 2 sajalah. Oh, jangan ding, minimal 3. Minimal 3 kalian tuliskan Indonesia Barat dan Timur, masing-masing minimal 3, berarti kalian sudah benar poinnya 2. Oke. Jadi, cara ngitungnya adalah total dari keseluruhan, tadi pilihan gandanya ada 10, kemudian yang kegiatan kelompoknya ada nomor 1, poinnya 3 kalau benar semua ya. Nomor 2 poinnya 2 kalau benar semua. Berarti total poinnya ada 15. Nanti dilaporkan ke Ustadzah Revita. Gitu ya nak, semoga paham dengan penjelasan Ustadzah. Terima kasih, nanti setelah kalian menyimak dan menulis atau menghitung jumlah benar, kita lanjut ke materi berikutnya gitu ya, yaitu materi tentang dinamika kependudukan yang ada di Indonesia. Oke, itu saja dari Ustadzah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah tunggu laporan jumlah benernya saja berapa, nanti masalah nilainya tak hitung dewe.